Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Umam, NPM 19.103020128. Kali ini saya bersama teman saya yaitu Firgi Firmansyah, NPM 19.103020108 dari kelas 3C, Prodi Teknik Informatika. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan mengenai routing yang meliputi definisi routing, analogi routing, tujuan dan manfaat routing dalam jaringan komputer, jenis-jenis routing, serta cara kerja dari masing-masing jenis routing. Langsung saja dalam pembahasan. Yang pertama yaitu definisi routing. Routing adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke destinasinya atau tujuannya. Proses ini bisa terjadi untuk berbagai jenis network, mulai dari internet hingga telepon. Tentunya yang paling terkenal adalah routing untuk paket switching network, yaitu digunakan untuk internet. Untuk routing internet dibutuhkan sebuah alat yang bernama router. Jadi untuk proses routing dibutuhkan alat yang bernama router. Yang selanjutnya yaitu analogi routing. Di sini ada router yang saling terhubung yang berwarna biru ini. Routing atau alatnya yang bernama router ini bisa dikatakan sebagai penunjuk jalan. Yang selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat routing. Tujuan routing sendiri digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Manfaatnya yaitu: 1. Memberikan informasi mengenai jalur mana yang harus dilewati oleh sebuah paket data. Yang kedua, menutup atau membuka jalur dari sebuah paket data. Yang ketiga, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP route. Yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Selanjutnya yaitu jenis-jenis routing pada jaringan komputer. Berdasarkan pengiriman paket data, routing dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Misalnya, sebuah komputer dengan alamat IP 192.167.1.3 mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.1.2, maka data akan langsung dikirim ke alamat IP tersebut. Sementara routing tidak langsung adalah proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Misalnya, komputer dengan IP 192.167.1.3 ingin mengirim data ke komputer lain dengan IP 192.167.1.2. Sebelum ke host tersebut harus menuju ke komputer dengan IP 192.167.1.4 terlebih dahulu. Jadi kalau routing langsung itu tanpa melalui host lain, sedangkan routing tidak langsung harus melalui host lain. Yang kemudian berdasarkan jenis konfigurasinya, routing dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama minimal routing, kedua static routing, yang ketiga dynamic routing. Minimal routing sendiri yaitu proses routing sederhana yang biasanya hanya untuk pemakaian routing lokal saja. Jadi minimal routing hanya untuk routing lokal saja. Yang berikutnya yaitu static routing, yaitu proses routing yang digunakan pada jaringan yang menggunakan sedikit router dan konfigurasi routing yang tidak berubah dalam waktu lama. Yang terakhir yaitu dynamic routing,
yaitu proses routing yang digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu root. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router secara otomatis membuat routing baru. Routing dinamis merupakan protokol routing yang digunakan untuk menemukan jaringan serta untuk melakukan update pada routing tabel pada router. Saya Firvi Firmansyah akan melanjutkan penjelasan dari Umam. Cara kerja dynamic routing. Cara kerja routing dinamis yaitu protokol routing mengatur tiap router sehingga dapat berkomunikasi antar router yang satu dengan yang lainnya dan saling memberikan informasi dan juga tentunya informasi routing yang dapat mengubah isi dari routing tabel. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing tabel secara otomatis. Cara kerja static routing. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. 1. Administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasar informasi dalam tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Sekian penjelasan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.